Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Nurbaiti dengan NPM 20190150100602. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai kesimpulan dari materi-materi kewarganegaraan pada semester ini. Di antaranya adalah yang pertama mengenai hakikat pendidikan warga negara, di mana kewarganegaraan ini merupakan pembicaraan mengenai hal ihwal warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan sendiri dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik memiliki rasa berkebangsaan dan cinta tanah air, di mana di dalam pendidikan kewarganegaraan ini terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara politis, kewarganegaraan ini sudah ada sejak pendidikan SD, di mana pada awal dokumenter di tahun 1957 atau sejak Orde Lama, pendidikan kewarganegaraan ini menyangkut hal kewarganegaraan, civis, dan pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, PKN ini mengalami perubahan baik secara istilah maupun secara substansi, yang merupakan perubahan ini menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Nah, secara sosiologis, PKN ini merupakan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan di masyarakat pada umumnya, seperti itu. Nah, kemudian secara etimologis, PKN ini terdiri dari dua bahasa, yaitu dua suku kata, pendidikan dan kewarganegaraan, di mana pendidikan ini merupakan perilaku secara sadar untuk melakukan kegiatan pendidikan, dan kewarganegaraan merupakan hal ihwal yang membicarakan masalah warga negara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan secara sadar yang dilakukan oleh peserta didik untuk mempelajari hal ihwal tentang warga negara. Dan yang terakhir mengenai secara yuridis, di mana peserta didik ini diharapkan untuk bisa memiliki rasa kewarganegaraan, berkebangsaan, dan cinta tanah air. Dan secara terminologis, PKN ini menitik beratkan kepada demokrasi politis. Nah, ketika melihat dari aspek-aspek yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan secara standar kompetensi wajib bagi mahasiswa mengetahui tentang demokrasi atau tatanan demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga tatanan demokrasi ini dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti diharapkan mahasiswa memiliki pribadi yang mantap, kritis, realistis, dan demokratis, yang berkeberadaban, beradab ya, yang berakhlak. Nah, secara kompetensi dasar, ini diharapkan menjadi ilmuwan yang memiliki rasa berkebangsaan dan cinta tanah. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya adalah mengenai identitas nasional. Apa sih identitas itu? Identitas merupakan ciri khas dari suatu bangsa atau dari sesuatu. Nah, identitas nasional merupakan ciri khas dari suatu bangsa Indonesia. Nah, apa sih yang menjadikan identitas bangsa Indonesia ini? Seperti pembentukan jati diri, yaitu dimana memiliki suatu daerah, kemudian suku bangsa, agama, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Nah, bangsa sendiri, bangsa merupakan suatu komunitas etnik, di mana di dalamnya ini terdiri dari suku bangsa, bahasa, dan memiliki keanekaragaman serta ciri khas tertentu dari suatu suku tersebut, gitu. Nah, kemudian negara, apa sih negara itu? Negara merupakan state atau merupakan state atau keadaan yang
tegak. Nah, negara ini merupakan organisasi yang memiliki suatu rakyat, kemudian memiliki wilayah yang permanen dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, kemudian untuk unsur apa sih unsur yang membentuk jati diri bangsa itu sendiri? Nah, unsurnya salah satunya adalah unsur-unsur pembentuk jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama adalah identitas fundamental, di mana identitas fundamental ini terdiri dari Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Nah, kemudian identitas instrumental, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar dan tata peraturan perundangan lainnya. Kemudian identitas alamiah. Identitas alamiah ini terdiri dari ruang gerak dari wilayah Indonesia yang memiliki wilayah yang pluralis. Tadi sudah mengetahui tentang jati diri, unsur-unsur yang membentuk jati diri bangsa. Nah, kemudian apa sih fungsinya ada identitas nasional? Identitas nasional ini sangat penting ya, karena memiliki fungsi sebagai pedoman ciri khas dari suatu negara yang merupakan pembeda daripada negara-negara lain. Nah, kemudian identitas bangsa ini diidentifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya adalah negara Pancasila, kemudian negara konstitusional, kemudian negara yang mempunyai bahasa, bendera negara, kemudian lambang negara, kemudian lagu kebangsaan dan suku bangsa. Nah, kemudian negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri khas Nusantara, dan juga yang terakhir adalah negara Indonesia memiliki budaya nasional. Adapun proses pembentukan negara itu sendiri yaitu melalui dua metode. Yang pertama adalah metode ortodoks, di mana metode ortodoks ini diawali dengan adanya bangsa. Kemudian setelah adanya bangsa baru berdirilah suatu negara. Contohnya seperti Israel. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode mutakhir, di mana diawali dengan pendirian suatu negara dan dengan beriringannya waktu melalui proses tersendiri kemudian terbentuklah suatu bangsa. Nah, untuk hakikat negara sendiri itu terdiri dari beberapa unsur, di antaranya adalah unsur konstitutif, di mana unsur konstitutif ini negara itu memiliki rakyat, memiliki wilayah yang permanen, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur yang kedua adalah deklaratif. Apa ini deklaratif? Deklaratif adalah negara tersebut diakui keberadaannya oleh dapat negara lain atau adanya pengakuan dari negara lain. Ya, setelah kita mengetahui tentang unsur-unsur negara, kemudian kita harus tahu juga terjadinya negara tersebut atau proses terjadinya negara tersebut, diantaranya adanya penaklukan, kemudian adanya peleburan, kemudian adanya pemisahan, pemecahan diri, pendudukan, kemudian penyerahan dan perjuangan. Termasuk negara Republik Indonesia sendiri. NKRI ini terbentuk atas dasar tekad yang kuat dari para rakyat dan semangat berkebangsaan dari para rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Nah, adapun aktualisasi diri dengan adanya berbudaya, berbangsa, dan bernegara Indonesia, yang pertama adalah menjadi pedoman hidup sebagai aturan yang harus dipatuhi. Nah, dengan adanya pedoman yang diformalkan ini, maka dapat mendorong warga negara Indonesia atau masyarakat untuk melakukan peranan-peranan yang telah dibebankan. Nah, kemudian dengan adanya pedoman ini, masyarakat akan lebih produktif dalam melakukan aktivitasnya dan juga akan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta melakukan potensi-potensi yang ada yang berdimensi pembangunan Indonesia. Untuk materi selanjutnya dalam semester ini adalah mengenai integrasi nasional.
di mana integrasi ini merupakan menyatupadukan, dan integrasi nasional adalah menyatupadukan atau mempersatukan unsur-unsur budaya, unsur-unsur bahasa dan wilayah menjadi satu kesatuan yang bulat. Dan ada pun jenis-jenis integrasi, diantaranya adalah integrasi politik, di mana integrasi politik ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Di mana dimensi vertikal ini terdiri dari para elit politik dan massa, dan dimensi horizontal ini terdiri dari wilayah teritorial. Kemudian integrasi yang kedua adalah integrasi ekonomi, di mana integrasi ekonomi ini adalah penghapusan hambatan-hambatan ekonomi yang terjadi di beberapa wilayah untuk disatukan dalam satu suara ekonomi, di bidang ekonomi untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, menyatukan. Kemudian integrasi sosial budaya, yaitu menyatukan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis integrasi, perlu kita ketahui juga apa sih pentingnya dari integrasi nasional ini. Integrasi nasional ini sangatlah penting, karena kenapa? Integrasi ini penting untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada serta menambah kesetiaan bagi rakyat Indonesia untuk identitas baru. Nah, kemudian selain integrasi ini ada pun disintegrasi. Nah, apa itu disintegrasi? Disintegrasi ini adalah ketidaksatuan atau tidak menginginkan keterpaduan atau kesatuan di dalam unsur-unsur yang ada. Nah, kemudian dari kita tahu integrasi dan disintegrasi ini terdapat sejarah integrasi. Kenapa ada integrasi nasional? Ini pun ada sejarahnya, di mana sejarahnya itu yang pertama adalah pada masa Imperium Majapahit, di mana integrasi ini lebih kepada terstruktur kerajaan. Nah, kemudian ada juga integrasi kolonial, di mana integrasi kolonial ini merupakan penyatuan wilayah pada wilayah Hindia. Nah, kemudian yang ketiga adalah integrasi nasional Indonesia, di mana integrasi nasional Indonesia ini adalah membentuk satu kesatuan menjadi menjadi kesatuan negara Indonesia yang memiliki semangat berkebangsaan. Di dalam integrasi nasional ini terdapat tahapan-tahapannya, di mana tahapan tersebut adalah yaitu masa perintis. Kemudian setelah adanya masa perintis adanya masa penegas, kemudian adanya masa percobaan dan masa pendobrak. Nah, di dalam integrasi ini tidak mungkin berjalan dengan lancar. Ini ada pun perkembangannya, diantaranya adanya hambatan-hambatan dari luar, seperti ancaman-ancaman dari luar, seperti adanya penjajahan, kemudian adanya gaya politik kepemimpinan yang berbeda-beda, kemudian adanya lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kemampuan pembangunan dari ekonomi. Nah, selain itu ada pun dinamika dari integrasi tersebut. Yang pertama adalah dinamika integrasi bangsa, di mana GAM telah menjadi NKRI. Kemudian adanya integrasi wilayah, di mana mengumumkan tentang kewilayahan NKRI. Kemudian adanya integrasi nilai, di mana integrasi nilai ini mewujudkan nilai-nilai melalui pendidikan kewarganegaraan. Dan kemudian adanya integrasi elit massa, di mana pemerintahan ini mendekati rakyat. Dan setelah kita mengetahui dinamika, ada pun tantangan dari dalam membangun integrasi ini. Salah satunya adalah tantangan dari dimensi internal, dari dimensi vertikal, di mana dimensi vertikal ini adalah adanya celah-celah perbedaan antara elit politik atau pemerintahan melalui massa, gitu ya, elit politik melalui massa. Kemudian dari dimensi horizontal, di mana dimensi horizontal ini lebih kepada kewilayahan teritorial, di mana wilayah
wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini masih amat sangat kental tentang kebudayaannya masing-masing atau stereotipnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyaknya pertentangan konflik antar kelompok. Materi selanjutnya adalah mengenai demokrasi Indonesia, di mana demokrasi ini terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Yaitu demokrasi adalah pemerintahan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di dalam hal ini adapun gagasan dasar hal pokok yang dapat ditarik diantaranya adalah pengakuan partisipasi di dalam pemerintah, yang kedua pengakuan daripada hakikat dan martabat manusia. Adapun dua unsur utama dari demokrasi Indonesia ini, yang pertama adalah kebebasan atau persamaan, dan yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Setelah adanya dua prinsip utama demokratis, adapun prinsip-prinsip lain dari demokrasi ini. Prinsip-prinsip lain dari demokrasi ini diantaranya adalah kedaulatan rakyat, kemudian pemerintah berdasarkan persetujuan diri dari yang diperintah, kemudian kebebasan mayoritas, kemudian jaminan HAM dan hak minoritas, kemudian persamaan di depan hukum, kemudian pemilihan yang bebas dan jujur, kemudian proses hukum yang wajar, adanya proses hukum yang wajar, dan kebebasan pemerintahan secara konstitusional dan pluralis secara sosial, ekonomi, dan budaya. Selain prinsip, adapun jenis-jenis demokrasi, diantaranya adalah demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Perwakilan ini dengan sistem pengawasan. Kemudian ada pula 3 macam referendum, diantaranya adalah referendum wajib, tidak wajib, dan konsultatif. Nah, setelah itu adapun demokrasi ini berdasarkan titik perhatiannya, yaitu di mana demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi campuran, kemudian demokrasi liberal, setelah demokrasi liberal ada juga demokrasi rakyat, demokrasi sistem parlemen, dan demokrasi sistem pemisahan. Selain itu adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi, yaitu diantaranya adalah pengakuan akan hak dan asasi manusia dan adanya kedaulatan rakyat, serta adanya partisipasi dan dukungan rakyat. Nah, kemudian apa sih keunggulan daripada demokrasi? Kenapa kita harus berdemokrasi? Keunggulannya salah satunya adalah yang pertama, keputusan diambil secara bersama. Kemudian hak daripada individu, kebebasan individu ini sangat terbatas oleh kepentingan bersama. Nah, kemudian kekuasaan merupakan amanah rakyat dan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Nah, dengan adanya demokrasi ini akan menumbuhkan masyarakat yang madani, di mana masyarakat ini berperadaban maju, kemudian masyarakatnya bebas, kemudian pemerintah tidak didominasi, penguasa tidak didominasi, kemudian menumbuhkan pemimpin yang adil, kemudian prinsip kebijaksanaan, prinsip kederajatan, kemudian masyarakatnya realitas, dan pembangunan atau mendorong adanya pembangunan perbaikan dari segala aspek. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai ketahanan nasional. Apa sih itu ketahanan? Ketahanan merupakan national power. Kenapa Indonesia memilih kata-kata ketahanan? Karena ini berdasarkan atas sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun perbedaan antara ketahanan nasional dan kekuatan nasional, diantaranya adalah
Secara totalitas, kekuatan nasional ini lebih menekankan kepada kekuatan fisik dan kekuatan abstrak. Untuk kekuatan spiritualnya tidak terlalu dipikirkan. Sedangkan pada ketahanan nasional ini terdiri dari kekuatan fisik, abstrak, dan juga kekuatan spiritual. Nah, untuk kekuatan nasional itu secara langsung untuk memelihara keamanan, sedangkan ketahanan nasional selain memelihara keamanan juga memelihara kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk kekuatan nasional secara langsung penggunaannya itu penggunaan kekuasaan itu berupa kemampuan atau power terhadap pihak lawan. Sedangkan kalau untuk ketahanan nasional selain penggunaan keamanan atau kekuatan juga menggunakan kewibawaan dan kemampuan terhadap lawan. Nah, untuk hal-hal yang ditonjolkan pada kekuatan nasional ini merupakan lebih pada kekuatan fisik. Sedangkan ketahanan nasional, kekuatan fisik ini dilakukan setelah adanya pendekatan dari kekuatan abstrak. Ketika kekuatan abstrak sudah tidak lagi bisa dilakukan, maka kekuatan fisiklah yang dilakukan seperti itu. Nah, untuk kekuatan nasional dari segi lawan ini biasanya mewujudkan keamanan dengan cara menonjolkan hukum kepada pihak lawan. Nah, sedangkan pada ketahanan nasional ini lebih bersifat persuasif atau pendekatan. Setelah kita mengetahui akan perbedaan antara kekuatan nasional dan ketahanan nasional, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari tiap-tiap aspek berbangsa dan bernegara. Nah, adapun berdasarkan pada metode Astagatra dalam ketahanan nasional ini, di mana salah satu di mana diantaranya adalah metode Astragatra ideologi, kemudian Astragatra politik, kemudian Astragatra ekonomi, Astragatra sosial, dan Astragatra hankam, yang semuanya ini berdasarkan kepada wawasan Nusantara. Nah, demikianlah teman-teman untuk ringkasan materi dari bab 1 hingga bab ketahanan nasional ini yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan intinya adalah dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini semoga menjadikan mahasiswa dan khususnya diri saya untuk menjadi pribadi yang memiliki ketahanan, pribadi yang cerdas, pribadi yang mantap, dan memiliki rasa berkebangsaan serta cinta tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.